93,3 FM Thompson News Radio, sahabat Thompson. Apa kabar pada sore hari ini di wilayah Kuta dan sekitarnya? Cuaca cukup cerah, tidak hujan, tetapi kabarnya di beberapa daerah di Denpasar ini diguyur hujan sempat ya seharian. Tetapi yang menarik adalah bahwa hari ini kita bertemu kembali seperti biasa setiap hari Rabu jam 4 sore dengan coach kesayangan kita, Adrian Luiz. Apa kabar, Coach? Kabarnya luar biasa. Selamat sore, sahabat Thompson dan Pak Patrick. Ya, hari ini hari yang ditunggu-tunggu ya, karena kita akan menyajikan sebuah topik pembahasan yang menarik, yaitu tentang melepaskan hambatan diri untuk sukses dalam program Open Mind with Adrian Luiz. Nggak sadar ini kita udah episode ke-11 nih, Pak. Yes, udah 11 ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang melepaskan hambatan diri untuk sukses. Sahabat Thompson, apabila sahabat Thompson ingin ikut bergabung ngobrol sama kita di sini, bisa menghubungi melalui telepon 0361, jadi ini fix phone ya, 0361769364. Sahabat Thompson bisa langsung ngobrol sama kita untuk menyampaikan pertanyaannya. Tetapi juga bisa kalau teman-teman ingin hanya bertanya melalui WhatsApp di 081 908 933 933. Ya, angka yang nomor yang cukup mudah 081 908 933 933. Oke. Coach, kita akan membahas tentang melepaskan hambatan diri untuk sukses. Ya, ini penyakit kita pada umumnya. Iya, semua orang kan, gitu. Semua orang, banyak orang pingin tahu betul gimana sih caranya kita itu melepaskan hambatan diri untuk sukses. Yes. Pertanyaan pertama, apa saja sih sebenarnya hambatan diri yang umumnya itu menghalangi kita untuk meraih kesuksesan? Oke, sebelum saya jawab, saya open dulu sedikit ya. Yeah. Jadi gini, ada sebuah quotes yang luar biasa yang dikatakan oleh Robert G. Allen. Robert G. Allen ini pengarang buku yang sekitar 20 tahun lalu loh nggak salah ya. Yang cukup fenomenal juga di Indonesia. Dia mengarang buku judulnya adalah The 1 Minute Millionaire. Menjadi miliarder 1 menit. Nah, ini banyak dibahas juga oleh para trainer waktu zamannya itu 20 tahun lalu. Oke. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Everything you want is just outside your comfort zone. Ya. Jadi segala sesuatu yang kamu inginkan itu berada di luar dari zona nyaman. Nah, sebelum ini saya jelasin dulu ya. Mohon ini diperhatikan baik-baik. Yang dimaksud luar zona nyaman itu berarti kita berada di zona resiko di mana ada pertumbuhan. Dan bukan berarti kita pindah ke zona yang namanya zona bahaya atau nekat. Okay. Nah, banyak orang menafsirkan ini ngaco. Jadi gimana gini? Kalau orang namanya zona bahaya itu namanya nekat. Itu seperti gini. Ikan kan habitatnya di air, tapi dia mau keluar dari air, hidupnya di darat. Nggak mungkin, ya kan? Karena itu menyalahi dari habitatnya dia, harusnya di air. Nah, sama, kita juga mesti pahami, banyak orang karena mengetahui pembelajaran seperti ini bilang apa? Oh, keluar dari comfort zone, akhirnya nekat. Keluar nekat, kebablasan, bukannya makin sukses, malah makin bobrok. Nah, makanya kita mohon ini dicermati dengan hati-hati, dengan bijaksana, saya bilang, karena banyak orang yang waktu saya berikan seperti ini juga ternyata banyaknya salah tafsir, salah persepsi. Dan ini juga terjadi di banyak teman-teman saya yang para trainer waktu jadi seperti ini juga begitu. Banyak yang salah. Jadi apa? Kita keluar zona nyaman maksudnya adalah kita ke zona untuk bertumbuh, ke zona resiko bertumbuh. Nah, ini penting ya. Nah, hambatan ini seperti apa? Jadi hambatan itu ibarat gini. Kalau kita mengendarai kendaraan kita itu seperti kita lagi ngegas, ya kan, jalanin mesinnya gas, tapi remnya masih kita injek. Nah, akibatnya apa? Jalannya itu berasanya kayaknya berat banget karena ada remnya itu. Nah, itu kan di kehidupan real. Kalau dalam diri sendiri, ini namanya hambatan mental, ini berupa namanya rem secara psikologis. Nah, biasanya hambatan mental ini terjadi ciri-ciri berapa? Kalau misalkan punya gambaran atau citra yang negatif tentang diri sendiri. Misalkan merasa saya nggak mampu, saya nggak layak, saya nggak bisa. Nah, ini salah satu ciri-ciri
orang-orang memiliki namanya hambatan mental. Yeah. Selama hal ini nggak diberesin, itu nanti bawaannya juga akan susah. Yeah. Jadi kalau dia memandang pada dirinya negatif, ya udah, ini yang repot. Kalau dia nanti berusaha shifting dari negatif, jadi dia melihat diri sebagai seorang pemenang, akan beda dampaknya. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Selama ini nggak dilepasin, ini akan benar-benar menjadi hambatan. Nah, bentuknya berupa apa? Contohnya tadi satu adalah namanya keyakinan-keyakinan yang membatasi. Nah, ini orang katakan namanya limiting belief, ya kan? Terus yang kedua, dia punya gambar diri yang buruk. Ya kan? Gambar diri buruk. Nah, yang ketiga adalah dia memegang emosi-emosi yang negatif dalam tanda kutip ini yang tidak memberdayakan, artinya memperdaya dirinya. Emosi yang memperdaya diri. Contohnya apa? Rasa takut, ya kan? Terus rasa namanya bersalah. Nah, terus namanya kemarahan, ya kan? Rasa malu, penyesalan. Nah, ini emosi seperti ini adalah emosi-emosi yang menghambat. Bisa orang namanya melakukan sesuatu merasa takut gagal. Nyoba aja belum, udah takut gagal duluan. Nah, ini kan hambatan mental. Terus juga Pak, merasa bersalah. Aduh, saya kayak kalau ngelakuin ini nanti merasa bersalah. Jadi, melakukan sesuatu dimotivasi karena rasa bersalah, bukan karena rasa ingin maju. Itu juga berbahaya. Atau apa? Bisa jadi juga gini, ini yang sering banyak ditemukan oleh orang-orang yang mengawat, nggak berani maju. Rasa malu, nggak pede gitu. Contoh apa? Disuruh misalkan, ayo dong, kita sharing-sharing di IG Live atau bikin podcast. Aduh, aku malu. Nanti kalau saya belepotan gimana? Hei, jangan salah. Semua orang yang sekarang-sekarang ahli, dulunya juga adalah pemula pada awalnya. Dan belepotan juga. Pasti. Saya juga mengakui pada para sahabat Thompson dan Pak Patrick ya. Waktu awal, contoh seperti ini. Saya waktu awal-awal siaran radio seperti ini, diundang ke radio talk show, pertama kali, kacau. Udah nyiapin, wow berlembar-lembar. Kemudian blank. Aduh apa ya? Grogi gitu ya. Padahal kondisinya waktu itu udah cukup sering bawaan training. Karena beda. Dengan di radio, dengan training beda. Nah, kemudian juga pernah diwawancara seperti di TV seperti itu ya. Ya kan? Kalau sekarang modelnya IG Live gitu lah, mirip lah. IG Live atau YouTube Live gitu ya. Streaming gitu ya. Atau via Zoom juga bisa seperti itu ya. Kadang juga grogi. Aduh, nih dilihat orang juga namanya ini. Nah, itu kan belajar. Itu proses. Asalnya kan saya dulunya kan nyaman, terbiasa bicaranya di depan orang langsung. Nah, ini kan ada buat saya nggak nyaman nih bicara di radio seperti ini kan bicara namanya live seperti itu kan nggak nyaman. Nah, kan saya harus bertumbuh. Nah, saya harus mengatasi namanya rasa malu saya, takut salah, ya kan, takut gagal. Ini mesti dilampaui. Nah, kalau kita nggak melampaui ini yang biasa seringkali menjadi hambatan mental kita. Nah, coba cek deh. Sekarang yang tadi saya ulang lagi ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah apakah ada nih keyakinan membatasi diri kita. Keyakinan membatasi, limiting belief ya. Yang kedua adalah gambar diri, citra diri yang buruk. Jadi memandang pada diri sendiri not okay gitu ya. Gitu. Sama yang ketiga adalah punya namanya emosi yang negatif. Nah, citra diri yang buruk seperti ini, contohnya apa? Takut misalkan kalau sukses. Nah, saya pernah nih nemuin kasus gini. Gitu orang takut sukses, kenapa? Kalau sukses nanti misalkan dia diberkati, diberikan rezeki, punya income yang lebih, takut nanti teman-temannya banyak mau pinjam uang. Nah, itu ada. Saya pernah ketemu seperti itu. Sampai kayak gitu ya? Ada, saya ketemu seperti itu. Jadi, padahal apa? Kalau kita lebih berhasil, kan bagus juga. Kita bisa tolong banyak orang. Jadi berkat. Jadi namanya saluran rezeki. Ya kan? Ada juga orang namanya apa? Selalu namanya misalkan pandang uang itu sesuatu yang kotor, menjijikan. Akhirnya apa? Dia takut. Kalau berusaha dengan namanya uang, nah kan bahaya. Kalau ini belum dilepaskan, akhirnya repot. Makanya ada orang bilang gini kan, ada namanya ini belief ya. Uang itu ya kan adalah akarnya dosa. Uang itu semua iblis setan seperti itu kan. Nah, padahal uang itu netral. Tergantung di tangan siapa. Betul. Nah, memang kalau kita cinta berlebihan terhadap uang, nah itu baru nanti kita bisa jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Jadi kita akhirnya semuanya serakah, ujung-ujungnya ya kalau ada uangnya saya jalanin, kalau nggak ada saya nggak jalanin gitu. Nah, itu kan
Itu adalah ciri-ciri yang orang dimotivasi, dikendalikan karena cinta akan uang. Nah, jadi ini kayak gini-gini, limiting belief itu banyak banget. Nanti kita pelan-pelan juga sama sesi-sesi ini depan juga kita bahas pelan-pelan. Jadi ini memang hari ini kita membuka dulu dikit. Nanti juga kita akan kelas selanjutnya di sesi-sesi berikutnya. Kira-kira pembukanya seperti itu dulu, Pak Patrick. Menarik. Jadi ini aspeknya banyak banget ternyata. Ya, kalau kita berbicara tadi tentang keyakinan yang membatasi diri kita, kemudian citra diri kita yang cenderung buruk ya. Bahkan kita menilai diri kita sendiri tidak mampu. Kayak gitu kan. Benar. Terus ketiga tadi adalah emosi yang memperdaya. Ya kan gitu. Benar. Jadi di sini terlihat jelas bahwa unsurnya lebih banyak memang dari diri kita sendiri sepenuhnya. Benar. Jadi ini ibaratnya kalau hambatan mental itu seperti kita dipenjara oleh penjara yang nggak kelihatan diri kita sendiri. Nah, biasanya ciri-ciri apa? Saya nggak mampu, saya nggak bisa, ya kan? Nah, itu ciri kata-kata seperti itu ya. Nah, percaya nggak percaya bahwa sebenarnya hal itu terjadi, itu diri kita sendiri yang melatihnya. Wow, kok bisa begitu ya? Iya, karena waktu manusia dilahirkan ke dunia, manusia kan punya mental pemenang. Kita punya banyak ceritanya kan, tahu kan? Kita dari berjuta-juta sperma, akhirnya hanya satu kan, membuat satu sel telur kan. Nah, kita mengalahkan yang luar biasa gitu. Betul. Kita punya mental namanya pemenang. Tapi kok bisa seperti ini? Karena kita dilatih secara nggak sadar untuk memberikan batasan-batasan kepada diri kita. Nah, ini saya ingat dengan sebuah cerita. Ini kebetulan teman saya di Jakarta itu kenal baik sama yang punyanya Taman Safari. Ya. Nah, dia dapat cerita seperti ini. Bagaimana caranya melatih gajah? Nah, dia penasaran karena seperti apa? Karena dilihat, kok gajah yang besar ditaruh hanya cagak yang kecil, kok dia nggak bisa berani melepaskan? Padahal sebesar itu kan tinggal geser dikit kan lepas itu. Ternyata Pak, ternyata si gajah itu dari kecil itu dilatih kalau ada cagak tek gitu, dia memberontak nggak bisa. Nah, bagian otaknya dia ternyata sepanjang menjadi makin dewasa nggak bertumbuh. Dia betul anggap apa, Pak? Ini cagak ini yang kecil ini berbahaya, membatasi saya. Jadi saya nggak pernah bisa lepas. Nah, ini juga terjadi pada diri kita juga manusia. Kita mesti cek nih. Biasanya makanya kalau pada sesi-sesi konsultasi maupun sesi terapi yang saya lakukan, saya akan menggali akarnya hambatan mental dari mana. Biasanya hambatan mental terjadi pada usia 7 tahun ke bawah. Nah, itu biasanya akar-akarnya penyebab di mana kita terjadi namanya hambatan mental. Nah, kita perlu waktu nih untuk kita melakukan namanya pengecekan. Ya kan? Apa saja yang secara nggak sadar akhirnya membuat kita seperti sekarang ini. Banyak orang kan, contoh, ini juga saya nemuin unik-unik ya seperti ini kasusnya. Ada orang, dia misalkan katakanlah punya toko ya, tokonya rame luar biasa. Kemudian udah rame, dia merasa kesal juga. Aduh, ini saya kok merasa semua orang mengejar-ngejar saya ya. Nah, saya kok dikejar-kejar, akhirnya saya nggak punya waktu buat diri saya sendiri. Nah, tapi pada saat tokonya juga sepi, dia juga kesal juga. Kok kalian suka sepi ya? Nah, ini yang terjadi apa? Karena dalam diri sebenarnya ada konflik. Waktu rame, ya kan sebenarnya Pak, dia juga mengalami satu ketakutan. Kalau tokonya rame, saya akhirnya nggak punya waktu. Kalau tokonya sepi, saya juga akhirnya juga repot juga. Duit, nah, nggak punya uang juga. Nah, ini kalau kita amati kan sekiranya simpel. Tapi kalau digali ini akarnya sangat dalam. Jadi biasanya ini nanti ujung-ujungnya terpengaruh dari waktu di pola pengasuhan waktu di masa kecil. Nah, itu juga kan mempengaruhi bagaimana orang tua memberikan pendidikan tentang misalnya tentang namanya uang. Oh, cari uang tuh susah. Kamu kalau cari uang masih kerja keras segala macam. Nah, itu juga akhirnya buat orang-orang apa? Kalau dia misalkan memakai sebuah sistem nggak kerja, berasa nggak kerja, dianggapnya nggak kerja. Nah, padahal apa? Kita lihat aja perusahaan-perusahaan besar kan,
Mereka membangun sistem, building the system kan. Akhirnya apa? Semua bisa didelegasikan. Nah, ini juga akhirnya apa? Ini ujung-ujungnya kembali kepada belief. Kalau beliefnya ada yang membatasi, akhirnya juga dia nggak bisa naik level. Makanya kalau kita mau namanya naik level, kita mesti namanya ubah keluar dari kita punya belief. Sebelum nanti saya akan jelasin bagaimana caranya ya. Jadi kalau orang punya namanya hambatan mental, biasa ciri-ciri utamanya itu kita bisa amati dari self-talk-nya dia. Yeah. Contoh, misalkan orang yang takut bicara di depan umum. Yeah. Dia kan bilang apa? Aduh, saya malu nih kalau bicara di depan umum. Nah, kemudian apa? Dari self-talk kemudian lari ke gambaran diri. Terus dia coba, gagal. Tuh kan, saya udah bilang kan, ngapain coba? Akhirnya tadi bicara depan umum kan berapa kacau. Dari situ kemudian berpengaruh kepada performa dia yang berikutnya lagi. Makin buruk. Aduh, ini saya kayak memang gak berbakat bicara depan umum. Ya udah deh, lain kali, nah mulai lagi self-talk lagi. Lain kali kalau saya ada kesempatan untuk bicara depan umum, mendingan lebih baik saya nggak usah ambil daripada ujungnya saya malu, dipermalukan dan saya nggak perform. Nah itu lingkaran seperti itu, dari self-talk kepada citra dirinya, self-image, kemudian kepada perform, balik lagi kepada self-talk. Nah muter-muter. Nah kalau ini nggak dibenahi, nggak kita ubah, akhirnya ya berputar-putar di situ-situ mulu. Ya. Seperti itu Pak Petek, demikian. Oke, Coach. Ya. Kita mau ingetin lagi teman-teman, kalau mau nanya lewat WhatsApp bisa di 081 908 933 933. Kalau mau tanya langsung lewat telepon bisa 0361 769 364. Oke, ini ada pertanyaan, Coach. Ya. Kita sering sebenarnya takut akan penilaian orang lain. Ya. Itu yang paling membuat kita takut kalau kita salah sehingga orang lain menilai. Padahal kita juga tahu kadang-kadang orang lain kita bener aja juga tetap dinilai macam-macam gitu. Ini gimana nih? Oke, jadi kita masih kembali seperti ini ya. Kita itu di dunia ini kita hidup, kita bukan tujuannya mengalahkan orang lain. Seperti yang saya pernah jelasin di minggu lalu ya. Jadi kita tujuannya adalah kita bertanding itu untuk membuat diri kita jadi lebih baik. Kita bertumbuh hari lebih baik daripada hari yang lalu. Nah memang ini nggak mudah. Saya akui memang nggak mudah. Semua perlu proses. Kita perlu namanya evaluasi perbaiki, dan sampai kita akhirnya bisa sampai kepada seperti itu. Nah jadi daripada kita mikir orang lain, mendingan kita improve diri kita makin baik. Karena apa? Sampai kita semanapun tetap ada orang yang mencibir kita. Kita mau jadi orang sukses, berhasil, luar biasa, pasti ada orang-orang yang tetap nggak suka. Bahkan ada satu teman saya bilang seperti ini. Dia kebetulan kan main di konten di sosial media, bilang apa? Ciri kalau kamu sudah terkenal adalah apa? Kalau konten-konten kamu sudah ada orang yang mulai nyinyir katanya. Karena orang mulai yang tidak suka, ada hatersnya. Itu berarti menunjukkan bahwa kamu sudah terkenal. Nah itu salah satu indikator ya. Enggak selalu sih, tapi kebanyakan begitu kan. Udah mulai terkenal, orang banyak tahu, bermanfaat, mulai bilang, itu mah omong doang gitu, seperti itu kan. Nah pasti kan seperti itu. Nah jadi daripada kita sibuk dengan apa kata orang lain, lebih baik kita improve diri kita yang lebih baik. Karena kalau kita ngurusin seperti itu, nggak ada selesai-selesainya. Makanya beberapa orang-orang juga begini, kalau ada misalkan di DM, di sosmed, nggak dia balas, bahkan beberapa nggak dia buka. Tapi dia hanya lihat sekilas nih, yang perlu dibantu dia akan bantu. Kenapa? Itu sebenarnya untuk memfilter kepada diri sendiri. Apalagi kalau orang itu nggak mampu, nggak punya kompetensi bagaimana mengelola hal-hal namanya yang negatif. Nah, memang nggak semua orang punya stamina yang luar biasa untuk hal itu. Jadi, pesan saya adalah, mari kita improve diri kita jadi makin baik. Gitu. Nah, pas tadi Pak Petek ngomong ini, jadi saya ingat gini. Ini juga seringkali timbul nih. Ada orang yang punya hambatan mental seperti ini. Dia merasa kalau hidup itu bisa stuck. Nah, ini sekali saya bahas karena ini nyambung ya. Jadi ini, ada sebuah konsep yang penting bahwa orang sukses sebenarnya menyadari bahwa dirinya tidak pernah stuck. Karena dia kan terus-menerus bertumbuh. Kalau orang stuck berarti nggak bertumbuh. Nah, kalau kita sibuk ngurusin orang lain,
artinya diri kita sendiri nggak sibuk kita urus. Ini akhirnya bikin seperti ini kan, rumput tetangga jauh lebih hijau. Karena kita sibuk ngurusin rumput tetangga. Mendingan kita sibuk beresin kebun kita sendiri. Supaya makin indah, makin cantik. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Kalau ada kata stuck, sebenarnya kita lagi terkena hambatan mental. Sebenarnya konsep penting adalah orang sukses tidak pernah mengenal kata stuck. Karena itu bicara pertumbuhan, terus menjadi makin baik, dan makin baik. Demikian Pak Patrick. Oke. Kalau dilihat dari penjelasan Coach Adrian dari tadi dari awal, kita melihat bahwa sebenarnya musuh dari sebuah kesuksesan itu adalah diri kita sendiri. Iya, benar. Jadi kita harus melawan semua hal-hal yang menghambat kita tadi gitu kan, mengubahnya menjadi sudut pandang yang selalu negatif. Kalau bisa langsung di-convert menjadi semua sudut pandang itu menjadi positif aja. Dan itu sangat manjur harusnya kan gitu. Nah di sini ada pertanyaan lagi, gimana sih caranya supaya kita itu bisa mengatasi rasa malas atau rasa cepat menyerah katanya gitu. Oke. Ini saya bahas satu-satu ya. Jadi gini, kalau langsung dilawan kesana kan frontal. Dan kebanyakan yang terjadi di dalam sesi konsul saya atau training saya, kebanyakan dalam diri akhirnya di frontal, dirinya memfrontal lagi. Akhirnya bukannya makin baik, malah destruktif. Yang baiknya begini, saya mulai belajar kita pakai cara yang lebih asertif. Gini caranya, kita terima dulu, kemudian kita berdamai dengan kemudian baru kita berubah. Nah ini penting. Tujuannya seperti apa? Seperti ini. Ada kata-kata bijak dari Albert Einstein yang saya quote. Ini luar biasa banget. The significant problems we face cannot be solved by the same level of thinking that created them. Jadi, masalah yang signifikan yang kita hadapi tidak dapat diselesaikan kalau kita memiliki pemikiran yang sama pada saat kita menciptakan masalah tersebut. Jadi artinya apa? Kalau hari ini kita menghadapi namanya rasa malas, mudah menyerah, berarti kan pemikiran kita kan ada di situ. Kita mesti ubah. Kalau menggunakan pemikiran yang sama, nggak mungkin bisa berubah. Nah, atau kata juga teman saya yang cukup bijak, guru saya begini. Kamu kan tahu, kamu ada masalah ini, kamu masuk dari pintu mana? Kamu nggak ketemu jalan keluar ya, pintu keluar ya. Yaudah, balik lagi ke tempat kamu masuk. Nah, kamu bisa keluar di situ ya. Artinya sebenarnya artinya apa? Sama sebenarnya. Artinya apa? Kita naikin cara kita berpikir. Berpikirnya kita namanya punya paradigma yang lebih baik. Nah, banyak juga nih orang begini. Ya Pak, kan gampang bilangnya kita mesti punya namanya helikopter view. Tapi kan saya nggak bisa. Nah, tenang ya. Kita pelan-pelan ya. Kita bisa untuk kita bisa lihat lebih tinggi, memang kita perlu menambahkan informasi di dalam diri kita. Nanti habis ini saya akan bahas ya, tapi saya bahas tipsnya dulu. Caranya gimana untuk kita mengatasi namanya rasa malas ya? Yang pertama, kita kan namanya malas itu atau mudah menyerah sebenarnya karena ada kata-kata dalam diri. Makanya kata-kata diganti dengan kata-kata yang baru. Nah, ini yang disebut dengan namanya kata-kata positif atau namanya afirmasi. Ya kan? Kita memberikan afirmasi, affirm, untuk meyakinkan. Affirm kan, meyakinkan diri kan, dengan kalimat yang positif. Nanti saya akan jelaskan juga di sesi ini, bagaimana cara bikin kalimat afirmasi ya. Tunggu, nanti kita bahas nanti ya. Nah, yang kedua adalah menciptakan gambaran internal yang benar-benar powerful dan sesuai dengan apa yang kita mau tuju goalnya. Yang ketiga, kalau ini nggak bisa ada 1-2, gunakan teknik terapi. Nah, ini saya belum bahas sekarang. Saya akan bahas teknik terapi nanti pertemuan berikutnya, sesi berikutnya kasih bahas. Nah, kalau kita lakukan 1, 2, dan 3, setidaknya kita akhirnya bisa mengubah namanya perilaku kita. Jadi minimal kita hari ini sesi ini bahas tentang pertama dulu, namanya afirmasi. Nanti kita lebih bahas detail. Jadi kata-kata itu mesti kata-kata yang membangun kita. Contoh, misalkan yang sederhana, saya kan malas. Iya benar, memang kamu malas. Akhirnya jawabannya jadi malas. Nah, kita malah menguatkan apa yang sudah negatif. Makanya harus perlu kita rubah. Jadi ini juga kita namanya perlu untuk
merubah kita punya kebiasaan, itu kita nanti belajar dengan namanya merubah kata-kata kita. Demikian Pak Patrick. Ya, menarik sekali dengan yang disampaikan tadi oleh Coach, berdamai dengan situasi. Ya. Kita sering dengar kalimat ini tapi kita tidak paham. Saya sekarang mulai memahami kalimat ini dengan lebih jelas. Ya kan gitu, bahwa memang kita untuk bisa tadi dari negatif untuk berubah menjadi serba positif, itu harus berdamai dulu dengan situasi yang kita ada, menerima dengan tulus, ya kan gitu. Situasi itu mungkin hambatan, kita belum sukses, kekurangan kelebihan, situasi kondisi internal eksternal yang juga menghambat kan gitu. Tetapi itu seolah-olah membuat kita menjadi tidak melawan tadi kan gitu. Jadi prosesnya adalah menerima, berdamai dulu, sehingga kita lebih konsentrasi pada tujuan yang selanjutnya apa yang satu persatu kita perbaiki. Ya kan gitu. Dan saya juga pernah mendengar, dulu saya pernah berada dalam satu kondisi, ngalamin lah kita semua ya, depresi, stres, karena masalah itu banyak banget, bingung mau mulai dari yang mana. Ya kan gitu. Tetapi saya pernah membaca juga satu quotes ya dari seorang yang bijak dan mengatakan, masalahmu kalau gini ya tetap aja kok nggak selesai. Jadi tetap harus kamu selesaikan satu per satu. Benar. Nah ini gimana nih Coach? Oke, jadi gini ya, penjelasan di balik seperti itu gini. Jadi sebenarnya di dalam diri kita manusia itu kita punya namanya self-defense mechanism. Self-defense mechanism. Mekanisme mempertahankan diri. Jadi ini membuat orang nggak mudah namanya keluar dari zona nyamannya untuk bertumbuh. Nah ini kalau istilah keren namanya homeostasis. Jadi kita udah nyaman di situ nih, kita nggak mau keluar. Nah kalau sederhananya untuk kita yang orang umum namanya termostat. Tahu kan termostat? Kita punya termostat gini. Tahu AC? Nah, AC itu termostat. Nah, kalau suhunya panas, dia akan makin kuat, kenceng. Tapi kalau sudah dingin, kerjanya makin pelan. Nah, termostat ini contohnya seperti apa? Gini. Ini saya punya sebuah case unik. Misalkan sebuah perusahaan nih. Nah, ini saya banyak dengar ya dari teman-teman saya nih. Teman saya punya perusahaan, dia punya tim sales gitu ya. Dia misalkan katakanlah mentarget 1 bulan setiap sales itu menghasilkan omset 200 juta. Oke ya. Yang terjadi apa? Ini menarik. Ini namanya self-defense mechanism juga. Termostatnya dia. Jadi gini. Kalau dia bulan baik, di minggu pertama udah sampai 200 juta, akhirnya minggu 2, 3, dan 4 dia nyantai-nyantai, nggak ngapa-ngapain. Padahal apa? Harusnya bisa achieve lebih bagus kan? Padahal apalagi seorang sales kan dibayar dari komisi. Kenapa nggak lebih kerja lebih itu? Dan ini juga terjadi nih. Teman saya cerita gini, kan dia pimpinan. Misalkan dalam waktu 1 tahun ada namanya challenge. Nah ini biasa sales kan namanya challenge. Reward. Pergi ke Hawaii misalkan kalau seperti itu ya. Dia belum capai. Oke, bulan terakhir final sprint dia kejar. Akhirnya capai ke Hawaii. Nah, itu kenapa? Itu sebenarnya karena ada namanya hambatan mental. Kenapa dia nggak kejar dari awal? Makanya beberapa business owner yang kita pernah bimbing, kita kalau membagi target, itu bukan satu target setahun dibagi 12. Enggak. Tapi kalau business owner sudah ngerti nih, mana bulan rame, mana bulan sepi. Nah, bulan rame, kita push lebih kencang di situ. Supaya dia nanti dari tahun ke tahun hasilnya bisa performa lebih baik. Nah, jadi banyak orang kan target bisa katakanlah setahun, misalkan kalau katakan 200 juta dikali setahun berarti 2,4 miliar berarti ya. 2,4 miliar. Nah, itu kalau dia bagi 12 kan dibagi rata. Setahun 200 juta, sebulan 200 juta kan. Nah, tapi kalau kita bagi, kita bisa lihat, oh ini bulan rame bulan ini 1 2 3 4 5. Nah, itu bulan rame kita bisa kejar. Jadi biasanya sales kan dia bulan rame kan minggu pertama tercapai. Nah, sisanya kita masih push lagi. Nah, di bulan sepi kita juga seolah-olah target turunin tapi di push lebih naik. Nanti akhirnya di akhir tahun akan naik lebih tinggi. Jadi ini mengapa nggak terjadi seperti ini? Karena banyak orang-orang ini dalam dirinya punya termostat. Jadinya ya sebenarnya kalau kita lihat ya setiap tahun hasilnya juga begitu-begitu aja. Karena dia ada namanya
homeostasis atau penghambat di dalam dirinya. Nah, ini selama ini nggak dirubah juga akan repot. Ya. Contoh sama juga ya. Contoh ini juga ciri-ciri namanya homeostasis. Kita misalkan katakanlah seseorang terbiasa misalkan beli pakai kaos merek tertentu, merek A gitu ya. Ya. Nah, dia kalau disuruh ganti merek B, kayak berasanya nggak oke, nggak nyaman. Nah, ini terjadi sama teman saya. Jadi ini studi nyata. Jadi teman saya waktu itu sama-sama teman kuliah. Satu ketika dia kan terbiasa kalau pakai baju pakai merek A. Kemudian dia karena pekerjaannya sebagai seorang kayak konsultan gitu, diwajibkan mulai belinya harus pakai jas, pakai dasi gitu ya. Dia beli seperti itu, tapi belinya ala kadarnya. Nah, satu ketika dia dipaksa pindah dari Indonesia harus ke Singapura. Yeah. Nah, di Singapura yang biasa dibeli dengan harga sekian nggak ada. Oke. Akhirnya dia masih beli lebih naik. Tapi apa yang terjadi? Setelah beli yang harga lebih mahal, lebih naik, dia merasa, kok ini saya pakai lebih nyaman ya? Ini lebih enak ya? Nah, akhirnya itu menciptakan namanya rasa nyaman yang baru. Rasa nyaman yang baru. Nah, ya betul. Jadi ini penting nih untuk kita belajar namanya keluar dari comfort zone adalah kita cek apa hal yang pertama kali yang mau kita lakukan untuk pertama kalinya. Ya. Jadi contoh, kalau kita ya, misalkan kebanyakan contoh kalau kayak saya kan dari Jawa ya, saya dari Cirebon gitu. Di Cirebon itu apalagi dulu waktu saya tinggal Jakarta itu kan terkenal namanya warteg, warung Tegal gitu ya. Yeah. Nah, banyak orang, apalagi orang-orang kantoran terbiasa makan di warteg. Nah, coba deh sekali-sekali kita buat cari namanya experience. Kita spend lebih mahal dikit, datanglah ke resto gitu. Untuk apa? Untuk kita feel the experience ya. Oke. Nanti kita namanya menciptakan, oh gini lah ya, rasanya seperti ini. Nah, itu penting. Kita punya feeling itu buat apa? Buat kita melihat bahwa kita ada sebenarnya di atas kita ada hal yang bisa kita raih. Ini untuk sampai bukan buat supaya kita jadi makin boros atau menjebak kita, enggak. Tujuannya bahwa apa? Kita lihat bahwa ini loh ada yang lebih baik, yang bisa kita namanya capai. Nah, ini juga yang terjadi mengapa banyak perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak di bidang sales ya. Saya pernah training nih, ada sebuah perusahaan, kebetulan dia perusahaan outsourcing ya, yang ngurusin security dan segala macam. Dia selalu kalau bikin namanya annual meetingnya dia, selalu dicari namanya hotel apa? Ritz-Carlton lah, ya kan? Nah, yang terbaik. Buat apa? Supaya tujuannya apa? Si timnya ini melihat, oh, gayanya Ritz-Carlton, ya kan? Dalam men-service seperti ini. Akhirnya dapat ide. Oh, kalau begitu, saya juga kalau men-service customer saya mesti sama excellent seperti ini. Nah, ini yang mesti didapat nih. Jadi bukan kita bersaing karena kita mau dapetin sama itu, tapi kita dapetin namanya experience ya. Nah, contoh kayak kita kan, katakanlah gini, banyak orang terbiasa kan, kalau saya jual makanan mahal, bisa laku nggak? Nah, ini sebenarnya ceritanya. Akhirnya, pernah diajak sama temannya dia makan di sebuah resto di Jakarta. Ini sebuah restoran Jepang. Tempatnya daerah dia sebenarnya tidak terlalu oke ya, agak kumuh. Tapi ada satu resto itu mewah sendiri. Dan dia makan di situ. Dia merasa feeling, wih, ternyata rame ya. Mau makan aja harus ngantri ya. Jadi, oh, ternyata apa? Dia sadar. Oke. Value itu mesti dibangun. Kalau dia mau jual makanan, tempatnya di mana? Targetingnya kepada siapa? Kualitasnya seperti apa? Cara servisnya seperti apa? Nah, itu bisa menaikkan secara luar biasa. Akhirnya sadar, oh iya, mengapa saya punya kerjaan kok nggak naik-naik ya? Oh, ngerti, paham. Berarti saya masih punya value added lebih lagi. Oh, paham. Berarti saya masih servisnya lebih baik. Oh, paham, mesti gini. Nah, seperti hal seperti ini yang kita kalau kita nggak pernah melihat yang lebih atas, akhirnya kita nggak pernah tahu bahwa ada hal yang lebih baik. Nah, ini kalau begini akan banyak cerita ya. Makanya kayak saya dulu juga punya ada beberapa company ya yang pernah saya dampingi. Dia pernah nih contoh juga ngajak karyawannya liburan misalkan ke Singapura gitu ya. Waktu datang, wih, bersih banget nih negara katanya. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Ludah aja nggak boleh kena denda. Dia mulai sadar.
dulunya kalau di Indonesia buang sampah sembarangan. Suka meludah. Dia di sini nggak boleh. Di sana beberapa hari. Ke Indonesia kebiasaannya mulai ke bawah. Oh iya ya. Saya kalau mau bangun negara saya sama bersih seperti Singapura, mulai dari saya dong. Saya buang sampah pada tempatnya, nggak boleh meludah. Ya kan? Akhirnya itu juga membuat hal yang lebih baik. Di kantor pun akan jadi lebih rapi. Nah ini kan belajar. Jadi karena dia melihat ada hal yang luar, ini kadang mengubahkan dirinya dia. Jadi akhirnya persepsinya mengalami shifting seperti itu. Nah jadi intinya apa? Kita harus lihat nih. Lagi-lagi ujung-ujungnya. Kalau kita punya namanya sistem termostat ya, homeostasis, rasa nyaman ya, kita nggak geser, ya udah di situ-situ aja kita. Demikian Pak Patrick. Jadi sebuah pergerakan tadi kan kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya kita bisa keluar dari zona nyaman kita, kemudian kita akan yang awalnya berpikirnya negatif, kemudian kita berpikir positif. Satu lagi nih Coach, kelihatannya sering juga kita itu nggak maju-maju, terhambat proses suksesnya, karena kita nggak keluar dari pergaulan yang itu-itu aja. Ya kan, kita bergaul dengan orang-orang yang sama punya keterbatasan, kita omong-omongin terus dengan segala teori-teorinya gitu, tetapi kita lupa bahwa kemampuan knowledge kita ya segitu-segitu aja. Tetapi ketika kita berhasil keluar dan bergaul dengan orang-orang yang ternyata punya sudut pandang yang dan pengalaman yang lebih baik, ternyata itu mengangkat value kita dan membuat kita paham sebenarnya aku ngerti loh itu gitu kan gitu. Tetapi dengan aku kenalan sama orang ini, aku tahu bahwa sebenarnya knowledge-ku itu bisa dipakai untuk ini ya. Yang sebelumnya kita belum tahu potensi diri kita sendiri. Bukan begitu, Coach? Ya, benar. Jadi gini, ada dua pilihan kan. Diri kita jadi lebih baik, atau kita keluar, pindah ke komunitas yang lebih membangun kita. Nah, memang saya sadar sih, mencari komunitas yang lebih baik itu seringkali nggak mudah. Nah, kadang pun kalau ketemu, belum tentu orang-orang di sana mau terima kita. Nah, ini masalahnya. Makanya selalu dimulai daripada diri kita sendiri. Start with me. Jadi, diri kita upgrade. Jadi diri kita yang lebih baik. Sehingga pada saat nanti kita punya komunitas yang baik, mereka akan merasa nyaman dan kita merasa kehadiran kita membawa manfaat. Nah, banyak orang terjadi apa? Dia masuk ke komunitas yang lebih baik, sukses, tapi bukan semangatnya memberi, tapi semangatnya ngambil. Akhirnya dia ditinggalin juga, nggak jadi maju. Saya yakin nih, orang-orang di atas sana, mereka punya mental sama berkelimpahan. Kayak saya waktu minggu lalu pernah cerita kan, orang yang sukses di atas itu, mereka menyadari bahwa tidak ada saingan di atas itu. Karena mereka akan saling memberi. Nah sama, kalau kita motivasi kita memberi akan lebih baik. Nah dimulai dari diri kita. Caranya gimana? Caranya adalah ubah kata-katanya. Nah ini pengantar saya untuk tentang afirmasi. Saya mau quote ada sebuah hal yang luar biasa. Ini saya dapat dari interview dari majalah Movie Line bulan Juli tahun 1994. Nah ini ada kata-kata dari Jim Carrey. Nah ini aktor yang sering kita pakai nih, terkenal dengan contoh afirmasinya. Dia mengatakan seperti ini. I always believe in magic. When I was not doing anything in this town, I go up every night, sit on the Mulholland Drive, look out the city straight out my arm, and say, everybody wants to walk with me. I'm a really good actor. I have all kind of great movie offers. I just repeat this thing over and over, literally convincing myself, and I had couple of movie line up. I drive down that hill and ready to take the world going. Movie offers are out there for me. I just don't hear them yet. It was like total affirmation, antidote to stuff that stem my family background. Jadi Jim Carrey dulunya backgroundnya nggak oke. Nah, saya terjemahin bahasa Indonesia ya. Jim Carrey percaya dengan namanya sebuah keajaiban, ya kan? Waktu dia nggak bisa lakukan apa-apa, nggak punya apa-apa, di suatu malam dia melakukan pada diri dia sendiri. Semua orang menginginkan bekerja dengan saya. Nah,
Saya adalah, nah ini, saya adalah identity ya. Saya adalah seorang aktor yang sangat baik. Ya. Saya punya semua hal yang akan saya tawarkan untuk menjadikan sebuah film, movie itu menjadi luar biasa. Kalimat afirmasi ya. Dan dia mengulangi ini terus-menerus dan meyakinkan dirinya bahwa dia memang layak. Nah, kemudian dia mengatakan seperti ini, movie yang terbaik yang buat saya isi sebenarnya itu sedang ditawarkan dan itu menunggu saya dan saya belum dengar ya. Kalimat positif kan? Dan ini adalah afirmasi yang luar biasa yang menyembuhkan dari family backgroundnya. Karena dulu dari backgroundnya nggak gitu oke. Nah ini akhirnya membuat dia jadi luar biasa. Nah afirmasi seperti ini bisa dipakai untuk kita mau tubuh yang lebih sehat, untuk kita kerja lebih semangat, untuk kita finansial, relation, macam-macam. Kita bisa gunakan namanya afirmasi seperti ini, ya. Nah, sekalian aja deh, saya jelasin. Ada guideline-nya ya. Yang pertama ya, tahap 1 ya. Kata-katanya dimulai dengan kata-kata saya. Nah, saya, ya kan. Harus personal ya, ada kata saya. Yang kedua, gunakan kata-kata kalimat waktu saat ini. Contoh, saya menikmati bekerja dengan semangat. Nah, ya kan? Iya. Bukan saya akan menikmati. Enggak, tapi saya menikmati. Nah, itu kalimat namanya present tense ya. Kemudian buatlah kalimatnya dengan positif. Jangan ada kata-kata negatif. Contoh, kamu jangan banting pintu. Nah, kata jangan itu hilang menurut pikiran bawah sadar. Iya. Kamu banting pintu. Kamu jangan malas ya. Yang terekam malas. Iya. Jangan bolos ya. Nah, yang bolos. terekam Jadi, bolos. kata-kata negatif itu itu akan hilang ya. Jadi saya kali orang begini, saya punya nih ada kalimat afirmasi. Saya tidak takut berbicara di depan umum. Jadinya takut. Ya kan? Mendingan dibalik. Saya menikmati berbicara di depan umum. Nah, intensinya kan lain, feel-nya beda ya. Gitu. Kemudian semakin singkat semakin bagus. Pokoknya anggap lagi nih, satu kata itu biayanya, ongkosnya, misalkan katakanlah 1 juta gitu ya. Jadi kalau makin banyak kata-katanya, makin mahal nih. Nah, kita bikinlah supaya makin murah. Jadi makin singkat, makin mudah untuk kita ingat. Dan kalau bisa, ini bagus juga adalah kita bikin kalimat yang spesifik. Nah ini misalkan afirmasi terhadap sebuah goal gitu. Saya menikmati memiliki rumah, ya kan, dengan model minimalis, ya kan, luasnya misalkan katakanlah 3 are. Nah, jadi kita sangat detail, ya kan. Kalau bisa juga tadi ada kata-kata kerja, saya menikmati, saya enjoy, ya kan. Jadi ini kata-kata yang ada emosinya kan, dinamik gitu ya. Saya menikmati, saya bahagia, saya bersyukur, saya merayakan, saya merasa bangga, senang, saya merasa nyaman, damai, ya kan. Saya merasa antusias, saya merasa aman, saya merasa berkemenangan gitu ya. Seperti itu. Jadi pakai ada kata-kata positifnya. Nah, pastikan juga ini ya. Ini kata-kata afirmasinya buat kita ya. Jadi ulang lagi, afirmasi buat kita. Seringkali orang apa salah? Mengafirmasi orang lain. Saya akan melihat pasangan saya rajin membersihkan rumah. Kelihatan benar kan? Padahal salah. Bahkan saya akan dengan efektif berkomunikasi dengan pasangan saya untuk membuat rumah saya menjadi bersih. Nah, jadi kalimat itu diubah ya. Fokusnya kepada kita. Dan yang terakhir adalah, ini kuncinya adalah tambahkan dengan kata yang ini atau lebih baik. Contoh ya, saya menikmati memiliki rumah tipe yang model minimalis, luasnya 3 are atau lebih baik. Nah, jadi kita jangan membatasi Tuhan bekerja. Seperti itu. Jadi afirmasi pun kadangkala kita membatasi diri kita bekerja. Tuhan bekerja ya, akhirnya kita membuat kita merasa nggak layak. Nah, mumpung ingat kalian ya, orang bilang, coach, aku kan sering afirmasi, kok nggak terjadi? Nah, ini cek. Jangan-jangan ini juga ada penghalang di dalam diri. Cek makanya, setiap kita mengatakan afirmasi itu, cek
apakah diri kita ada selentingan nggak bilang, itu kan nggak mungkin terjadi, kamu nggak layak, atau ada sensasi tubuh yang nggak enak, atau ada feel not good ya, itu berarti ada penolakan dalam diri. Caranya gimana? Caranya karena ini di Indonesia, Indonesia kan orang-orang spiritual. Mari kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu Engkau kan Maha Pengasih, Maha Pemurah. Kan? Saya mau menikmati, saya memiliki apa. Nah, itu akan setidaknya memfilter buat orang-orang yang nggak tahu cara teknik namanya membereskan hal yang negatif. Nah, cara beres ini kan nanti saya bahas masih di pertemuan berikutnya. Nah, ini saya kasih salah satu tipsnya buat orang yang nggak tahu caranya. Jadi kita pakai namanya area spiritual kita. Kan kalau kita sama Tuhan kan kita percaya Tuhan maha pemurah, maha agung segala macam ya. Tuhan menyediakan, bilang, Tuhan saya percaya Kau Tuhan yang menyediakan sesuatu. Saya menikmati. Saya menikmati, saya memiliki rumah ya kan. Tipe minimalis, luasnya 3 are ya kan, atau lebih baik. Kita mulai dengan ya Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Jadi itu akan sedangkan menetralisir penolakan di dalam diri. Karena seringkali ini saya temui nih, orang afirmasi dirinya tertolak gitu, akhirnya bilang karena sambil afirmasi itu tapi sebenarnya dia sendiri ragu-ragu dengan dia bilang kayaknya tampang kayak kamu aja bisa, nggak mungkin lah, kamu ngaca, lihat tuh udah kerja berapa tahun kan, puluhan tahun kan, gitu-gitu aja kan, masa mau lebih itu, nggak mungkin lah. Nah, jadi kita beresin dulu itu. Nah, kebetulan nih caranya kan nanti masih itu, makanya saya balikin, ada tipsnya adalah bawa ke arah spiritual aja, itu pasti akan netral dengan sendirinya. Silakan dicoba. Nah ini makanya ini kita boleh coba nih, kalau kita coba praktek nanti baru akan tahu bagaimana dampaknya. Coach. Jadi sebenarnya afirmasi tadi itu fungsinya adalah bagaimana supaya kita mengubah sudut pandang kita ya. Gitu, membantu kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Gitu, yang selama ini kita salah mungkin melihat. Tetapi satu juga hal yang saya lihat menarik dari penjelasan Coach tadi itu adalah bagaimana sebenarnya kita mulai dengan merasa bahwa kita sebenarnya bermanfaat. Manfaat apa yang bisa kita tawarkan kepada orang lain, sehingga kita yakin berada dimanapun orang lain akan bisa menerima kita. Sehingga kita mau bergaul dengan orang yang lebih tinggi, prestasinya tinggi, kesuksesannya, itu bisa diterima. Karena kita selalu yakin kita juga punya manfaat yang bisa kita berikan. Tetapi satu lagi PR yang saya lihat sering kita hadapi nih Coach. Yaitu kita tuh rasanya sebenarnya merasa kita sudah melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi sebenarnya kita sering tidak bersungguh-sungguh melakukannya. Atau kadang-kadang kita merasa aku tuh pingin sukses, tapi dalam perjalanannya tuh ternyata tidak cukup serius dan tidak cukup sungguh-sungguh melakukannya, kurang keras gitu loh. Ya kan gitu, sehingga banyak kita cepat menyerah jatuhannya gitu. Padahal dalam sukses kita sering mendengar bahwa as long kita tidak stop di tengah jalan, sebenarnya jalan terus itu pasti kita akan sampai katanya. Benar begitu, Coach? Ini jadi kita mengulang lagi nanti ini buat para sahabat Thompson yang belum dengar episode pertama, nanti tinggal cari ya. Ada rekamannya di episode pertama ya. Nah, jadi gini. Saya ulang sedikit aja. Jadi kita mesti bedakan mana fakta dan mana perasaan. Nah, ini kan rasa-rasanya. Nah, ini akan menjadi penghambat. Contoh, studi kasus nih, langsung real ya. Ada seseorang, dibilang ini, aduh, ini rasanya ini ekonomi nggak gitu oke ya. Jualan saya ini turun. Nah, cek dulu, ya kan, rasa atau fakta. Nah, kalau kita fokusnya ke rasa, nanti akhirnya kita akan menyalahkan. Tapi ini adalah fakta. Faktanya adalah penjualan saya bulan lalu, Februari kemarin, not good, not okay. Itu faktanya. Dia udah bicara fakta. Nah, karena bicara fakta, dia tahu ini faktanya. Sekarang dia punya empowerment. Karena dia nggak libatin namanya rasa. Sekarang, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih maju,
ini sebuah challenge, tantangan buat saya untuk saya bisa lebih meningkatkan penjualan saya. Nah, akhirnya dia nggak didominasi oleh namanya rasa. Kalau rasa yang mendominasi, akhirnya jadi lumpuh. Aduh, sepi nih di mana-mana nih. Aduh, rasanya nih kayaknya nggak muter nih. Apa perekonomian? Kayaknya semuanya kayaknya stuck nih. Rasa kan dirubah. Faktanya, oke, saya punya fakta dari kenal fakta nih. Saya sekarang lagi susah nih. Oke, ini challenge buat saya. Apa yang harus saya lakukan? Lebih sungguh-sungguh, lebih apa? Nah, effortnya kan beda. Paradigmanya berubah. Jadi yang satu fokusnya kepada masalah, yang satu fokusnya kepada solusi. Nah, kalau kita fokus pada masalah, akhirnya selalu mencari apa yang salah. Maka mesti masalah dirubah jadi persoalan. Jadi soal bisa dikerjakan. Jadi challenge kan? Seru nih. Ini challenge buat saya nih. Bisa kerjakan. Jadi bedakan dulu, pisahkan antara mana fakta dan mana rasa. Seringkali kalau menghambat kita, ini hambat mental, ujung-ujungnya karena kita yang dominan adalah rasa. Rasa takut, rasa malas, rasa nggak layak, ya kan, rasa bukan bermacam-macam rasa ini yang memperdaya kita. Nah, tapi kalau kita bisa pisahkan, oh ini faktanya, ini challenge buat saya nih. Kita akan melihat bahwa ada solusi. Saya percaya manusia diberikan pada Tuhan tuh sebuah sumber daya yang luar biasa. Tinggal kita mau pakai atau enggak. Gitu. Oke, Coach. Sebenarnya masih banyak ini kita mau ngobrolin. Kayaknya ini topik ini memang menjadi satu topik besar ya. Yang nanti akan kita coba elaborasi lagi di episode-episode minggu depan kita minggu depan ya gitu. Sehingga rangkaian dari permasalahan utama yang memang sering kita hadapi dalam menuju sukses, yaitu hambatan pada diri sendiri. Ya kan gitu, itu bisa satu persatu kita bedah dan satu persatu kita menambah wawasan bagi teman-teman semua. Tetapi sebelum kita tutup, saya kasih kesempatan untuk closing statement, Coach. Jadi ini closing statement saya adalah apa yang kita pelajari, yang kita tahu tidak akan bermanfaat kalau kita nggak praktek. Jadi ini ada sebuah statement dari guru saya. Guru saya pernah punya seorang murid. Udah ikut sama dia 30 tahun yang lalu. Tapi dia nggak pernah praktekkan. Dan kemudian setelah 30 tahun baru praktek. Dan ternyata ilmunya ini bisa membuat hidupnya berubah. Nah, apakah kita mau tunggu 30 tahun baru praktek? Nah, kembali kepada kita. Kita udah belajar sedikit-sedikit. Ayo praktekkan. Uji cobakan di dalam kehidupan kita. Salah ya wajar, kita belajar. Ya kan? Oh, ada hal salah, keliru, belum tepat, adjust lagi. Untuk kita sampai dapat yang perfect. Nanti lama-lama kita akan menjadi orang ahli dan orang mahir. Jadi praktekkan apa yang sudah kita ketahui. Itu akan mengubahkan hidup kita. Demikian Pak Patrick. Lakukan. Lakukan. Take action. Dari situ kita belajar, dari situ kita tahu di mana kita sedang berada, dan kita tahu setelah itu kita mau kemana. Dengan tahapan itu. Sahabat Thompson, semoga menambah wawasan kita semua. Pertemuan di episode yang ke-11 bersama Coach Adrian Lewis dalam program Open Mind. Kita akan ketemu lagi di perjumpaan minggu yang akan datang. Sampai jumpa.